Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha mengatur segalanya, menggolongkan kita menjadi orang yang tidak bisa lupa kepada Allah dimanapun, kapanpun, karena tidak ada yang paling membuat kita bahagia dalam hidup ini selain selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hati ini hanya akan bahagia dengan mengingat Allah, hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Dan semoga apapun yang kita lakukan oleh Allah dicatatkan jadi amal soleh. Karena tidak ada yang paling bernilai dalam hidup ini yang bisa dibawa pulang selain amal soleh kita. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, para penyimak semua jaringan media sosial AA ya, hari ini kita akan bincang dengan sesuatu yang spesial, yaitu tentang haji. Mengapa spesial? Karena haji bagian dari rukun Islam dan sangat penting sekali. Haji itu tiada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Masya Allah. Ini serius, janji ini datang dari Allah pencipta kita semua. Mudah-mudahan informasi tentang haji ini bisa memotivasi kita yang belum semangat untuk berhaji menjadi lebih maksimal, dan yang sudah ingin lebih tahu lebih banyak apa yang harus kita lakukan. Bincang-bincang kali ini bersama sahabat AA dari SMA ini, Mang Acep. Pak Acep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Iya, kita sekarang jadi tua ya. Alhamdulillah. Ini kita sama-sama dengan Pak satu lagi, Pak Hilman, Pak Profesor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA dengan Pak Acep ini kita satu sekolah dulu, ya kan? Masih ingat nggak atau lupa ya? Oh, ingat pisan atuh. SMA 5 Belitung teh kan? Iya, pasti beliau nggak nyangka takdir AA seperti ini. Jangan buka rahasia ya. Apa yang Allah tutupi tidak boleh dibuka. Baik, alhamdulillah, nuhun ya, setiap orang ada coupling takdir masing-masing, dan perjalanan hidup ini ada episode-episodenya. Mangga kita akan membahas apa nih dari BPKH? Biasa nama Pak Dirjen heula. Pak Dirjen, mangga atau ada sesuatu yang spesial yang akan kita bahas pagi ini? Atur nuhun, Kang Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, dan saya ucapkan terima kasih kepada MQTV BPKH atas undangannya. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan haji 1444 Hijriah. Ya, syukur alhamdulillah Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk berpartisipasi pada haji sesi tahun ini atau musim tahun ini, dan perlu kami sampaikan pada para pemirsa semua bahwa insya Allah pada tahun ini Kementerian Agama ya, sudah mendapatkan mandat dan kesepahaman dengan Kerajaan Saudi terkait dengan pengiriman delegasi haji yang jumlahnya berbeda dengan tahun lalu. Bila tahun lalu delegasi haji Indonesia ini jumlahnya kuota yang diberikan adalah 100.051 orang, alias kurang dari 50% dengan pembatasan usia gitu ya. Tapi tahun ini alhamdulillah Indonesia mendapatkan 221.000 kuota. Yang 8%-nya diperuntukkan bagi
jamaah haji khusus. Nah, jadi ini sebuah kabar gembira bahwa Alhamdulillah. haji sudah mulai normal, insya Allah. Itu jumlah normal ya? Normalnya ya. Oh, Dan 2 minggu lalu, awal Januari, Pak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas, itu juga bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi Arabia dan menyampaikan secara langsung juga permohonan untuk bisa mendapatkan kuota tambahan, ya, dengan alasan bahwa di Indonesia, ya, jamaah haji masa tunggu itu adalah sejumlah 5,3 juta orang, dan karena itu kebijakan Saudi bila ada kuota kosong mohon bisa diisi dari Indonesia. Nah, kita masih menunggu kuota itu, dan satu hal juga yang disampaikan Pak Menteri adalah kalau ada kuota tambahan jangan diberikan tiba-tiba, karena di Indonesia, ya, berbeda dengan beberapa negara lainnya, kebijakan haji adalah juga kebijakan politik yang harus diputuskan oleh lembaga-lembaga politik, termasuk mendapatkan approval, ya, persetujuan dari DPR, dan juga mendapatkan kepres dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di luar kuota itu kita juga mendapatkan fakta bahwa ada perubahan, ada satu transformasi yang terjadi di Saudi Arabia yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Ini penting juga diketahui oleh pemirsa. Dulu sekali jamaah haji Indonesia dilayani oleh para syekh, gitu ya. Delegasi bertemu dengan para syekh, membawa barang perbekalannya dititipkan, membawa uang dititipkan, dan mereka kemudian dilayani selama di sana. Kemudian syekh-syekh itu terlembagakan dan menjadi muassasah, gitu ya, semacam foundation, ya, semacam Darut Tauhidnya tuh banyak, gitu ya, sebagai foundation yang melayani jamaah di berbagai belahan dunia. Nah, itu berlangsung puluhan tahun. Nah, untuk tahun ini semua berubah. Jadi yang dulu namanya muassasah sekarang sudah menjadi syarikah alias company. Pemerintah berhubungan dengan holding company di sana untuk pelayanan haji. Nah, inilah situasinya bahwa saat ini kita berhadapan dengan satu entitas baru, ya, yang namanya perusahaan-perusahaan yang akan melayani jamaah kita selama di sana. Baik, nah, kalau untuk pelayanan hotel dan sebagainya, ya, catering, transportasi, itu sudah lama kita berhadapan atau berhubungan dengan company. Tetapi untuk pelayanan haji, yang disebut pelayanan haji itu istilah ini, nah ini juga perlu saya sampaikan. Tentu kita paham yang disebut layanan haji itu sebetulnya layanan yang 4 hari itu. Ketika wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dan di Mina, itulah yang disebut dengan layanan haji, yang oleh Saudi disebut dengan paket masyair, ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan Armuzna, itu ya, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, disitulah layanan haji yang dulu oleh muassasah itu. Nah, sekarang kita wajib berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau sudah dengan perusahaan, tentu saja logika yang dibangun, ya, perspektif yang digunakan juga sudah berbeda. Sudah ada unsur entrepreneurship-nya sudah kuat, bisnisnya sudah kental. Nah, oleh karena itu, tahun lalu, ya, sebetulnya sudah dibentuk juga, tetapi belum digunakan secara utuh. Ya, dulu itu sudah ada, syarikah itu sudah dibentuk sebelum musim haji, tapi masih belum diterapkan. Nah, sekarang tahun ini diterapkan seluruhnya. Yang ketiga, biaya untuk layanan haji itulah yang selama puluhan tahun atau belasan tahun lah tidak naik-naik, gitu ya. Ya, di bawah 1.500 rial atau 5 juta lah waktu itu, ya, 4,5 juta realnya, tergantung 3.500 atau 3.800. Nah, tahun lalu untuk layanan 4 hari itu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu adalah 5.656, naik 300% lebih.
dari 4,5 juta menjadi 22 juta rupiah untuk 4 hari itu, gitu ya. Dan layanan yang kita terima seperti biasa, plus ada kasurnya kalau kemarin, kasur tipis dan ya tahu sendiri lah kasurnya seperti apa. Itu harganya 22 juta rupiah. Nah, kemudian kita dengarkan di media bahwa ternyata Saudi menurunkan katanya layanan haji. Nah, yang dimaksud menurunkan layanan haji itu bukan keseluruhan dari hotel, transportasi, bukan, tapi yang 4 hari itu sebesar 30% untuk jamaah haji domestik yang memang untuk dapat melakukan haji. Orang Saudi itu, kalau orang luar negerinya, orang Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, yang normal itu harus bayar 22 juta. Untuk orang dalamnya, itu mereka tidak kurang dari 50-100 juta agar bisa haji untuk masyarakat lokal. Jadi mahal sekali. Nah, oleh karena itu mereka kurangi. Tapi alhamdulillah juga ada sedikit dampak kepada kita mengenai layanan haji di sana. Nah, yang keempat ingin saya sampaikan, tugas pemerintah saat ini, khususnya di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu adalah menyelenggarakan dan mempersiapkan masalah teknis untuk melayani jamaah Indonesia, termasuk kemudian Kementerian Agama untuk merumuskan kebijakan pembiayaannya. Nah, Kang Acep lah yang pegang uangnya, ya, Pak Menteri Agama melalui saya, itulah yang merumuskan kebijakan keuangannya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Kami tugasnya adalah menjalankan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan di pasal 44 dan 45 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sedang rame ini ya. Gitu ya. Iya, rame. Lagi rame gitu ya. Nah, ada yang namanya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang cakupannya untuk apa? Untuk penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kemudian layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, untuk perlindungan, embarkasinya, debarkasinya, keimigrasian, ya, asuransi, dokumen, biaya hidup, pembinaan selama di Indonesia, pelayanan umum di dalam maupun di luar negeri. Jadi ada banyak item ya, termasuk juga pengelolaan BPIH. Ada banyak sekali item yang ditentukan oleh undang-undang harus dibiayai oleh BPIH itu. Nah, sumber BPIH mana? Satu, BPIH atau ONH. Ini memang ada istilah yang mirip-mirip sehingga masyarakat juga kurang bisa membedakan, banyak kalangan. BPIH itu biaya yang wajib dibayarkan oleh jamaah. Ya, wajib dibayarkan jamaah, dan kemudian ada apa istilahnya APBN. Nah, biasanya APBN itu membiayai petugas. Jadi petugas itu beda dengan dulu. Dulu memang diambilkan dari dana ini ya. Tapi sejak beberapa tahun lalu, mungkin 2015 atau 2013, sudah dari murni APBN kalau para petugas nih. Nah, tidak menggunakan uang jamaah. Jadi ya, tidak pakai uang jamaah ya? Tidak. Kalau sekarang tidak. Ya. Sejak mungkin 10 tahun lalu lah. Awalnya memang menggunakan operasional lah, dianggap bagian dari operasional. Kemudian ada nilai manfaat yang dikelola BPKH ini, uang jamaah haji, Pak Acep nanti ada dana efisiensi dan sumber yang lain. Nah, dalam konteks ini, nah, kita merasakan bahwa tahun lalu itu selain masalah usia waktu kita di MQTV, waktu itu masalah usia banyak bertanya, karena memang waktu itu belum ada kenaikan harga. Jadi tahun lalu itu normal. Tetapi 10 hari sebelum jamaah berangkat, ya, sistem yang ada di Saudi namanya e-hajj itu ada yang merah. Jadi semuanya sudah bisa kita kontrak kecuali ada satu bagian, yaitu layanan haji. Masih merah, belum ada harganya. Tiba-tiba keluar harganya 5.656 itu. Dan pilihannya ada 3. Jamaah sudah kopernya sudah siap masuk ke embarkasi. Pilihannya ada 3. 1, kami meminta jamaah melunasi tambahan 16,5 juta per orang untuk 100.000 itu dalam waktu 1 minggu. Ya. Dan itu sudah tidak bisa dinego, berlaku untuk seluruh dunia. Jadi minta tambahan nih ke jamaah 16,5 juta. Atau
hajinya mundur lagi ya, gitu ya. Jadi tahun 2023, di 2022 nggak berangkat. Atau kita carikan dana untuk menutupi kekurangan itu. Akhirnya Pak Menteri memutuskan kita harus tutupi itu. Dan kami berdiskusi dan tim Pak Aceh, Pak Anggito waktu itu BPKH dengan DPR, bagaimana skenario itu. Karena ini tidak ada dalam skenario anggaran kita sebelumnya. Akhirnya harus ditutupi hampir 1,5 triliun dalam 1 minggu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada BPKH yang sudah membantu ya mencarikan solusi itu bersama Komisi 8 DPR RI. Nah, persoalannya apakah tahun ini gitu ya akan kita terapkan sementara sekarang sudah masuk situasi normal. Nah, kami dari Kementerian Agama mencoba menyusun BPIH itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu, dengan proporsional. Kembalilah ke normal. Nah, normalnya berapa? Itulah yang menjadi perdebatan saat ini. Secara umum, anggaran tahun 2022 dengan anggaran tahun ini mungkin tidak jauh berbeda. Ya, kisaran 98. Malaysia sekarang 108, 110. Kita 98 dan mudah-mudahan juga masih ada yang bisa kita cut lagi ya, mungkin turun sedikit berapa ini nanti dengan DPR dan setelah kita dari lapangan untuk mencari rasionalitas anggaran kita dan berapa beban jamaah, inilah kuncinya gitu ya. Menurut analisa kita gitu ya, kita menginginkan bahwa ya keuangan haji itu bisa dikelola dengan baik dan manfaatnya terdistribusi dengan baik untuk siapa? Untuk 5,3 juta orang yang antri gitu. Bukan hanya jamaah yang besok akan berangkat. Kami harus memikirkan jamaah yang harus besok berangkat, jamaah yang tahun 2024 berangkat, tahun 2025 berangkat, terus sampai 2030 misalnya. Itu harus juga berada dalam skenario yang sama. Nah, memang yang paling ideal itu 70-30. Itu paling ideal. Yang paling ideal lagi itu 75-25. Tetapi kami ambil 70-30. Nah, masyarakat merasa keberatan. Kalangan, ya beberapa kalangan lah menunjukkan keberatannya. Kalau jamaah hajinya kita juga masih berharap betul bisa dipenuhi. Nah, ada harapan diturunkan. Nah, inilah yang kami diskusikan dengan DPR RI, kira-kira, dan juga berbagai kalangan, kira-kira kalau turun, idealnya berapa? Kan berarti iya berat, terlalu tinggi. Oke. Nah, kalau turun dari 70 itu berapa? Yang proporsional dan berkeadilan serta berkelanjutan. Nah, inilah sebetulnya ruang diskusinya, bahwa dari 70 mau diturunkan itu berapa, dan kita pertimbangkan jamaah yang akan berangkat tahun-tahun berikutnya juga, sehingga nanti semuanya dapat kemaslahatan itu. Nah, kira-kira seperti itu situasi saat ini. Terima kasih ya, saya kembali. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika mendengar adanya sedikit perbedaan pendapat di masyarakat tentang ini, husnuzon pasti semuanya ingin yang terbaik ya. Tidak mungkin ibadah yang sangat penting ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang tidak serius lah ya. Dan memang masyarakat sangat membutuhkan informasi yang bal. Kalau di pesantren tuh bal namanya Pak. Benar, akurat, lengkap. Nah, karena setiap informasi yang tidak bal itu cenderung jadi liar dan orang bisa mikir sesukanya, bicara sesukanya, yang ujungnya jadi masalah baru, padahal ini kan ibadah gitu ya. Baik, senang sekali sudah mendapat informasi, sahabat-sahabat semua yang menyimak, ini penting ya. Mengapa? Karena jangan sampai kita mendapat informasi yang kurang bal, akibatnya kita kotor hati, kotor pikiran, padahal yang kita pikirkan belum tentu tepat. Nah, mudah-mudahan informasi ini membuat kita bisa semakin jernih dan bersikap lebih tepat. Nuhun ini Pak Dirjen,
Nah, jadi tahun berapa sih idealnya kita yang berangkat tuh, Pak? Sami-sami, sami-sami. Berapa banyak yang idealnya berangkat tuh? Agak terlambat mungkin dari ayah. Punya terlambat nggak? Gimana? Iya. Jadi kita tahun ini berapa banyak yang berangkat? Semuanya 210 ya ribu. Pak Acep? Kuotanya 221. Oh iya. 221.000 insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya, nuhun sekarang bagian iya atuh BPKH Mang Acep, mangga. Enggak. Atur nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita muliakan bersama Gurunda Agim, Prof. Hilman Latif selaku Dirjen PHU, Bapak dan Ibu sekalian, baik dari Darut Tauhid, BPKH maupun semua yang hadir di dalam forum dan baik via Zoom meeting maupun via YouTube ya. Terima kasih dari BPKH diberi kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama mungkin kita coba dudukkan dulu secara hukum undang-undang. Posisi BPKH itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ya. Kemudian ada peraturan Presiden dan peraturan pemerintah yang mendukung itu. Tugas utama BPKH itu supaya jelas adalah pertama adalah kualitas penyelenggara ibadah haji. Jadi tujuan pengelolaan keuangan itu adalah untuk meningkatkan kualitas ini. Yang kedua, kami diminta juga untuk melakukan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Dan ketiga adalah manfaat bagi kemaslahatan umatnya. Nah, seluruh kegiatan ini azasnya pertama syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Ini penting disampaikan di depan karena ada perbedaan dengan undang-undang yang mendasari kegiatan Kementerian Agama dalam perhajian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Intinya Undang-Undang 34 BPKH itu pengelolaan keuangan haji, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah operasional haji. Jadi BPKH tidak terlibat dalam kegiatan operasional haji, dan sebaliknya keuangan haji diserahkan sepenuhnya kepada BPKH. Alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir nih BPKH mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, artinya insya Allah tidak ada satu yang signifikan pelanggaran dan sebagainya di BPKH gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada uang hilang sepeser pun sampai hari ini, alhamdulillah ya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa uang setoran jamaah baik yang reguler maupun haji khusus itu dalam kondisi aman. Sekarang pun mungkin kita coba lihat, jadi saldo dana haji itu untuk tahun 2022 Desember ya yang terakhir adalah sebesar 166,01 triliun, meningkat 4,5% dibanding tahun lalu yang sebesar 158,79 triliun. Alhamdulillah. Kemudian ini mencapai target BPKH lebih yaitu 106,26% ya. Dibanding tadi, intinya alhamdulillah target oleh DPR bisa dicapai. Untuk nilai manfaat memang sedikit turun ya. Tahun lalu 10 triliun 520 miliar, tahun 2022 itu 10 triliun 08 ya. Nah, turun sedikit itu karena tahun lalu itu yang berangkat hanya setengah dari kuota kita, sehingga kita ada kelebihan US dollar dan real yang kita jual kembali, dan itu bisa menghasilkan keuntungan sekitar 500 miliar. Jadi kita bisa sampaikan bahwa rata-rata laba bersih lah gitu dari BPK itu sekitar 10 triliunan rata-rata setiap tahun. Per tahun ya. Dan itu digunakan sepenuhnya untuk yang tadi, yang tiga tadi ya, setinggi-tingginya kesejahteraan jemaah haji Indonesia. Nah, untuk pendaftaran ini yang unik nih dan Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya di tahun-tahun sebelum COVID
yang mendaftar haji baru itu adalah sekitar 660-an sampai 750.000 jemaah baru. Namun setelah COVID ini menurun drastis, ya bahkan di tahun 2021 hanya 263.000 bahkan, sedangkan tahun 2022 hanya 300 ribuan. Nah, jadi menurun memang. Sebaliknya untuk pendaftaran jemaah haji khusus itu meningkat dari 217,7.400-an sekarang menjadi 16.900. Artinya terlihat pergeseran, ya. Jadi yang mendaftar haji khusus sekarang peningkatannya lebih besar dari yang haji reguler. Ini mungkin ada kaitannya dengan waktu tunggu. Ya, kalau reguler mungkin terlama sekarang sekitar 45 tahun, mungkin Pak Hilman punya data yang lebih akurat. Rata-rata di sekitar 20 sampai 25 tahun itu jemaah haji reguler. Haji khusus itu masih 10 sampai 15 tahun, sehingga untuk yang berumur 50 masih reasonable lah gitu ya, mungkin ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menentukan usia tentu. Nah, sebaliknya pembatalan ya di reguler itu cukup tinggi ya. Rata-rata itu hanya 1 triliun atau 40 ribuan ya. Jadi kalau 40 ribuan dikali 25 juta kan 1 triliunan. Tapi untuk tahun 2022 sudah mencapai 65.738 orang. Jadi hampir 1,5 triliun lebih jemaah haji reguler itu telah membatalkan. Mungkin karena berbagai sebab, misalnya meninggal dunia, melahirkan, ya, atau sakit, ya, dan beberapa alasan teknis lain. Nah, ada pun waiting list ya, jemaah tunggu kita itu untuk khusus sudah mencapai 5,25 juta orang, sedangkan untuk jemaah haji khusus mencapai 107.000 orang. Sebaliknya tadi membatalkan haji khusus itu malah berkurang, gitu. Hanya tinggal 2 ribuan. Pernah mencapai 4 ribuan per tahun. Tetapi sekarang intinya nampaknya masyarakat atau umat kita bergeser ya dari peningkatannya banyak di haji khusus. Ya. Mengenai kondisi, ya ini penting juga, bagaimana kondisi keuangan BPKH sendiri. Yang utama dari keuangan itu adalah likuiditas. Liquidity is blood, gitu kan ya, darah gitu ya. Likuiditas adalah kemampuan suatu lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek berarti di bawah 1 tahun. Saat ini likuiditas wajib BPKH adalah 2,2 kali dari biaya perjalanan ibadah haji. Jadi kalau misalnya ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Prof. Hilman dan DPR, Menteri Agama dan DPR, misalnya X rupiah, biar dari biaya itu, maka BPKH wajib minimal menyiapkan dana 2 kali BPIH. Namun menggunakan angka penuh tahun lalu, BPKH menyiapkan sekitar 2,22 kali. Jadi sudah melebihi target yang diwajibkan undang-undang 2 kali. Itu jumlahnya kira-kira hampir 50 triliun rupiah. Jadi aman, kalau uangnya mah ada, ya. Jadi permasalahannya itu bukan di uang ada apa tidak, ya, tapi nanti seperti yang Prof. sampaikan adalah masalah sustainability dana haji. Itu yang pertama ya. Dana hajinya yang mana? Bukan setoran pokok, setoran awal, bukan yang itu, tapi menyangkut nilai manfaat. Berapa nilai manfaat akumulasi yang dipegang BPKH selama 5 tahun berdiri? Hari ini adalah 15,8 triliun rupiah. Jadi pokoknya sekitar 147 triliun, setoran awal dan nilai manfaatnya sekitar 15,8 triliun. Kalau pokoknya ini kita katakanlah ya, kalau orang berangkat baru kita cairkan. Nah, nilai manfaatnya ini seperti yang disampaikan Prof. Hilman tadi. Kita mau ngomong tahun ini sama tahun depan saja, atau kita mau sustain. Karena yang 15,8 triliun bukan hanya hak dari yang mau berangkat 1 tahun ini atau 1-2 tahun ke depan, tapi yang sampai 45 tahun ke depan juga berhak atas uang ini, gitu ya. Terus kita juga punya sekedar, dari mana sih uang nilai manfaat itu? Ya, kita ada 70% lebih sedikit investasi dan 29,5% di penempatan di bank. Nah, yang tadi likuiditas wajib itu yang ada di bank ya, karena kita bisa mencairkan kapan saja perjanjian dengan bank. Meskipun tidak pernah ya BPKH sehari sebelumnya baru ngasih tahu, misalnya menarik 15 triliun, ya banknya tutup kalau seperti itu. Jadi kita
PHU ini Pak Hilman ini dari jauh hari, insya Allah dari Februari akhir ini beliau sudah mulai mengangsur menarik untuk membayar mungkin uang muka hotel, pesawat, catering gitu ya. Jadi PHU ini dan Bapak Ibu sekalian, kalau mempersiapkan misalnya hajinya Juli, itu dari Desember sudah sibuk itu ke Arab Saudi ya, melihat yang mana hotel yang mau dikontrak, catering, juga pesawat Garuda dan Saudi dan sebagainya. BPKH diminta untuk menyiapkan likuiditasnya. Mulai kapan? Yaitu semenjak disetujuinya oleh DPR dan pemerintah ada kesepakatan berapa BPIH itu yang saat ini sedang dalam proses. Jadi angka yang disampaikan Prof. Hilman itu baru dalam tahapan usulan pemerintah kepada DPR. Itu belum putus ya, jadi ada beberapa tahapan lagi, termasuk berangkat dulu ke Arab Saudi untuk melihat benar nggak ini atau berapakah harga yang final sebetulnya nanti yang akan satuannya itu berapa gitu ya. Dan itu baru akan diterapkan dalam angka besar dalam bentuk BPI. Bagaimana dengan solvabilitas ya, rasio kecukupan dananya. Jadi ini kan gampang aja melihat laporan BPK itu. Pertama adalah kewajiban kepada jemaah, tadi 140 triliun. Kemudian ada yang namanya aset neto. Nah, aset neto itu adalah seperti laba ditahan lah kalau perusahaan biasa. Jadi 15,8 tadi. Dan ditambah uang lain-lain sedikit ya. Misalnya kita punya penghasilan lain-lain ya, laba yang harus dicek mark to market setiap bahasanya orang keuangan gitu ya. Nah, sehingga kemampuan BPK menutup kewajiban semua itu adalah lebih besar daripada hutangnya hari ini gitu ya. Jadi aman lah gitu. Ya, dan hutang BPK itu cuma satu, hanya kepada jemaah. Kami nggak ada hutang bank, boro-boro gitu ya. Malah kita yang ngasih uang ke bank kan. Jadi kita nggak ada hutang. Apalagi hutang di Arab Saudi, nol ya. Itu kalau ada isu bahwa Indonesia punya hutang, belum, nggak ada itu. Saya bidang keuangan ya punten, itu memang yieldnya juga cukup baik ya, setiap tahun sekitar 6,28%, dan yang penting dari hak kami 5% gitu ya, sebagai pengurus BPKH untuk operasional haji, BPKH itu 5% dari nilai manfaat ya, kami hanya paling besar hanya 2,54%. Jadi tidak mentang-mentang kami punya hak ya gitu, 5% kami pakai semua. Ya, alhamdulillah efisiensi terjadi. Nah, sekarang isunya di mana sih sebenarnya gitu ya. Pertama bahwa dari sejak 2010 yang kami pantau yang tadi Pak Hilman sampaikan, itu misalnya contoh ya, BPIH tahun 2010 itu hanya 34,50 juta. Waktu itu jemaah bisa membayar 87% ya, atau dari 34 juta bayar 30 juta gitu kira-kira. Nah, itu berkembang terus. Jadi BP-nya naik 39, 45, 57, 59, saya lihat di angka saya 61. Nah, di 2019 69,16. Ya. Nah, kemudian jemaah berapa? Dari 69,16 itu jemaahnya bayar 35. Jadi punten angkanya 30, 35 juta terus jemaah dibayar. Padahal biaya di Arab Saudi semua ini naik terus gitu. Terus punten, siapa yang nambal ini gitu? Yang nambal adalah BPKH melalui nilai manfaat hasil investasi pengelolaan dana tadi. Nilai manfaat itu bukan milik BPKH, tetapi adalah milik jemaah waiting list, seluruh jemaah yang baik yang mau berangkat maupun yang menunggu 45 tahun TA. Iya. Jadi sekarang tahun lalu Pak Hilman bilang sudah 97,79 juta. Jemaah bayar aslinya dari dompetnya 35 juta tetap, 35 juta sekian, dan ada 4 juta yang namanya dari virtual account. Jadi semenjak ada Undang-Undang 34 ini, negara mewajibkan nilai manfaat hasil pengalaman haji sebagian dimasukkan ke virtual account jemaah waiting list. Dapatlah 4 jutaan, jadi beliau bayar 39,89. Sisanya ditambah lagi melalui nilai manfaat BPKH tadi, akumulasinya tadi. Nah, kalau dalam persentage sudah 59% ini tambalan ini. Bahkan kalau kita masukkan virtual account-nya jadi 65%.
jemaah karena hanya bayar 35 juta. Nah ini kalau kita percentage ya benar-benar jemaah sama uang dari nilai manfaat itu sekitar hampir 65-35. Nah jadi sekarang punten isunya ada 3 ya Pak Hilman ya. Pertama ini yang nilai manfaat 15,8 triliun ini kalau jemaah tidak menaikkan uang pelunasan mereka, ini yang dipakai menambal lagi. Padahal naik terus gitu. Jadi pertama, nah yang penting nih ayah, satu hal yang penting juga, kan tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Agama itu menarik uang itu kira-kira 5-6 bulan sebelum musim haji. Hajinya terjadi. Nah, kita tahu bersama antara Hijriah dengan Masehi beda 10 hari ya. Maju. Jadi nanti ada setahun di mana Kementerian Agama akan menarik 2 kali dalam setahun di Januari sama Desember, yaitu tahun 2027. BPK harus berjaga-jaga. Waduh, ini penarikannya 2 kali dalam setahun. Artinya nilai manfaat ini kita harus jaga gitu, kita pupuk terus akumulasinya. Nah, kalau pola ini tidak dijalankan tetap begini ya, kayak tahun 2022, insya Allah nilai manfaat BPKH itu tidak akan sampai 2027, mungkin hanya sampai 2025 nilai manfaat itu sudah habis. Kalau gini terus caranya. Punten jemaah 35 juta terus gitu. Padahal di Natuna naik terus. Orang Arab kan nggak pernah mau turun ya, terus aja gitu. Memang kemarin turun sedikit di Mas Sair, nanti Pak Hilman paham ya. Nah, jadi ya, intinya saya mau sampaikan pertama, nggak ada, insya Allah aman uang itu ya. Apalagi kalau ada orang bilang nanti pokoknya kepake, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Pokok itu aman. Yang dipermasalahin adalah nilai manfaat. Nah, ini mau kita pakai setahun 2 tahun, atau kita mau sustain. Isu kedua adalah keadilan, seperti di judul diskusi ini. Ini memang enak untuk yang mau berangkat. Tapi bagaimana yang tahun-tahun ke depan gitu? Ada rasa ketidakadilan. Kenapa giliran saya jadi naik tinggi? Kenapa giliran saya manfaatnya sudah habis? Sehingga saya store 100% nih. 100 juta kurang 25, 75 itu yang saya mesti bayar. Nah ini kan yang tidak kita harapkan. Yang terakhir punten, ini maksudnya wilayahnya Prof. Hilman ini. Tapi karena belum disampaikan, isi to'ah, kira lebih paham jauh ilmu fikihnya dari saya emang nggak ada apa-apanya. Hanya yang kami tahu, haji itu wajib untuk yang mampu ya. Pertanyaannya, kalau BP yang dibayarkan jamaah sekian, tambalannya sebesar sekian, 35 atau apakah itu masih bisa dikatakan mampu gitu. Kita juga berpikir haji yang mabrur ya ini gimana gitu. Namun tadi saya tutup seperti yang saya sampaikan, ini kan tahap awal. Kalau 70-30 mah peluangnya besar sekali, angka 15,8 itu tidak tersentuh kan. Nah, tapi kalau mau tersentuh jangan 57 triliun jadi cuma tahun depan TCF atau SNA gitu. Nah, inilah angka yang akan menjadi titik temu nanti mudah-mudahan sama saya kira negara ya, pemerintah, DPR, BPK inginnya mah 221.000 orang yang berangkat semua, inginnya gitu. Inginnya semurah mungkin, tapi tolong tadi ada hak jemaah waiting list atas uang di BPKH itu juga. Demikian untuk sementara saya tutup. Mangga saya Masya Allah. atur dulu. Nohon pisan. Wah, ini tercerahkan ini ya. sama DPR bukan, apa bukan, tapi ini medsos ini 19,5 juta yang ininya nih kalau mereka menyaksikan semua. Mudah-mudahan ini kontribusi penjelasan. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang menyimak bahwa ibadah haji itu tidak hanya sekedar masalah bayar ongkos ya, tetapi kalau kita paham ternyata kita tuh dibayarin juga. Masih mending kalau bayaran ya tambahannya itu hak, yang memang hak kita. Tapi kalau bayaran yang menambah ongkos haji kita tuh ternyata hak orang lain, nah ini harus kita ingat betul ya. Misalkan kita nyimpen lalu ada untungnya lalu jadi tambahan, alhamdulillah kalau hak kita. Nah ternyata kita berangkat haji selain pakai uang hak kita, ada juga hak saudara kita yang pakai nutup biaya haji kita. Nah ini harus kita ingat-ingat.
Lalu hal lainnya bahwa kalau kita memang mampu gitu ya dan nanti adil pembayarannya, ini udah dihitung yang seadilnya, udah nggak usah ragu ya, jebet-jebet sajalah ya. Kita suka nggak berat tuh beli motor, beli ini, beli itu ya yang duniawi. Apalagi ini bisa berbuah sorga ya yang tidak ada bandingannya. Sebetulnya 35 juta tuh terlalu murah, harusnya mah 2 triliun lah haji itu ya. Tapi siapa yang mau berangkat? Atau udah sorga ya kan? Sekarang motor aja kan, apa saya nggak boleh nyebut merek ya, udah 60 juta ya. Betul, betul. Jadi udahlah, jadi tapi akan di luar wilayah yang mengambil keputusan ya, jadi hanya ingin nyemangatin teman-teman saja, husnuzon saja bahwa kalau nanti ada keputusan itu pasti bukan untuk main-main ya, tidak adalah orang yang mau mempertaruhkan dirinya main-main dengan ibadah seperti ini. Dan kita sebagai jamaah lebih baik mengerti ya, oh ternyata biaya haji itu berapa sekarang, yang aslinya itu 900 ya, udah 100 belum? 98 lah yang diusulkan. Ya 98 dari sana. Sama dengan tahun lalu ya. Ya, padahal bayar 35 gitu ya. Nah ini asal tahu ini aja kita sudah lumayan gitu ya. Oh ternyata bukan 35 juta nih. Biaya yang diperlukan tuh hampir 3 kali lipatnya. Nah, dari mana 3 kali lipatnya ini? Ya mudah-mudahan membuat kita lebih bijaksana dalam memahami. Saya bukan presiden, bukan DPR, bukan apa-apa, jadi hanya bantu-bantunya bisa begini saja. Ada tambahan tidak nih? Ya, mungkin sedikit tambahan ya. Mengapa? Jadi memang kemarin itu adalah usulan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, gitu kan. Jadi ketika menentukan misalnya biaya apa untuk hotel berapa, hotel pun itu nggak ada kenaikan kita usulan anggarannya, sama persis dengan tahun lalu, gitu kan. Padahal tahu sendiri, mungkin tahu sendiri hotel di sana naiknya berapa kali lipat ya, sampai pengelola travel sampai tadi malam itu mengadu ke saya bagaimana di sana yang awalnya bahkan sudah disepakati Kang Acep ya, hotel sudah disepakati, sudah DP, tiba-tiba naik gitu ya, pas mau berangkat jamaah. Travel nggak mau berangkatin jamaah gitu ya, tapi di sana naik. Jadi situasi memang dinamis sekali gitu ya, terutama untuk haji khusus nih atau umroh gitu ya. Ini 300% ya untuk beberapa level hotel, khususnya bintang 5 ya, bintang 4, bintang 5 itu naik, yang biasanya katanya 300 sekarang sedang 1000. Nah, tim kami pun Pak sudah 2 bulan sejak Desember berjuang untuk mendapatkan hotel-hotel yang masih mau melayani jamaah dengan biaya segitu gitu ya. Nah, kita ini 4.300 tahun lalu untuk di Makkah misalnya ya, 4.300 real ya untuk 30 hari gitu kan. Nah, jadi situasi semacam itu. Yang kedua, biaya mengenai kurs dolar. Ya, kurs dolar tahun lalu itu 14.250 Nah, sekarang bisa dilihat berapa kurs dolar yang ada. Kami dari Kementerian Agama berjaga-jaga mencari aman 15.300 gitu ya. Untuk apa pengaruhnya? Kepada penerbangan, komponen yang paling tinggi di dalam biaya haji ini gitu ya. Penerbangan itu tinggi sekali, biaya afturnya kita asumsinya juga rendah 0,80, yang saat ini juga sudah 1, lebih, kita 0,80, realitasnya sudah 1,20. Karena itulah ini keberpihakan banyak pihak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Pertamina bisa bantu gitu ya, maskapai juga bisa mengerti, dolarnya mudah-mudahan nanti normal, realnya tahun lalu 3.800, sekarang sudah 4.000 kan ya. Jadi kalau kita beli makan tuh 18-20 real,
tahun lalu dan sekarang tuh rupiahnya beda gitu ya. Sekarang rupiahnya jadi lebih besar. Nah, hal-hal semacam ini juga berpengaruh. Karena itu, ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ada situasi yang lebih baik ya. Di mana harga-harga itu ya termasuk juga kurs kita semakin baik gitu ya. Harga aftur juga misalnya turun gitu ya. Itulah yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan finalnya besok. Jadi usulan ini masih kita tekan, ya kita tekan. Karena jangan sampai kurang kalau mengajukan anggaran kan. Ya sudah ada di Saudi, kita pas bayar-bayar tidak bisa, ya itu berat gitulah. Dan saya kira itu aspek-aspek yang berpengaruh. Yang terakhir dari saya mengenai istitoah itu, ya sebetulnya banyak aspek. Saya melihat bahwa istitoah itu kan kalau dalam Al-Quran walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang istitoah itu banyak aspek, bukan hanya individu yang akan berangkat, tapi juga situasi politiknya, geopolitik. Kemarin kita semua tidak istitoah karena COVID, gitu ya. Nah, sekarang BPKH pun ada unsur istitoahnya, karena bagian dari penyelenggara. Nah, kemarin masih istitoah, tapi kemudian untuk penyelenggaraan ke depan, BPKH juga harus mendesain bagaimana agar jamaah itu istitoah. Jadi istitoah itu bisa dari dalam dan juga bisa diistitoahkan, gitu kan. Contohnya apa? Yang sehat, kemudian sakit, pas berangkat tidak istitoah. Ya. Tapi kalau dia sebelum berangkat tuh berjaga diri dan baik, yang punya penyakit jantung, gula dan lain, dari awal sudah menjaga kesehatannya, mungkin bisa jadi istitoah ke depan. Nah, jadi inilah saya kira kita ingin mengistitoahkan banyak jamaah. 5,3 juta orang itu kita ingin istitoahkan, gitu ya. Nah, mungkin ada kenaikan, ya, dan itu konsekuensi, dan mudah-mudahan ke depan juga. Nah, salah satu usulan saya kepada Kang Acep adalah dibuatkan desain agar jamaah bisa top up, Kang Acep, gitu ya. Jadi kalau sudah yang 5 juta nih yang akan berangkat 2024 tuh bisa nabung tambahan, Pak Acep, ya. Misalnya sebulan ada 1 juta, nambah 500.000, 2 juta, sehingga pas waktunya itu dari 25 juta itu sudah ada tambahan karena bisa nabung. Ya. Nah, ini yang belum kelihatannya Kang Acep ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dibuka Pak dalam waktu dekat, sehingga yang 2024 itu sudah pasang kuda-kuda lah kira-kira. Karena semua orang kan sedang ngintip nih, giliran saya kapan, giliran saya kapan. Nah, jadi yang 2024, 2025 itu sudah mulai nabung. Bahkan yang jauh-jauh masih 5 tahun, nabungnya bisa 100.000, 250, berapapun bisa masuk. Sehingga nanti pas gilirannya tidak terlalu berat. Itu aja dari saya tambahannya. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, terima kasih ini Pak Dirjen, Kang Acep. Masya Allah, mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman yang baru paham situasinya lebih bijaksana ya menghadapi hiruk-pikuk berita, minimal itu. Yang kedua, kalau kita bisa lebih proporsional, jernih, ya kita juga menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari solusi, gitu ya. Oh begini bahwa ternyata harus bayar ke sana tuh hampir 100 juta, kita baru bayar 35. Oh ya, saya mengerti. Kalau mengerti biasanya lebih bijaksana orang dalam bersikap, ya. Yang repot itu dapat berita sepihak, nggak mengerti, lalu berkomentar, riweuh lah ya. Nah, yang ketiga adalah kawan-kawan sekalian, bahwa walaupun masih jauh ya, kita mah usahakan niat mah jangan sampai karena wah keburu meninggal nih saya. Niat mah aja, itu juga udah jadi amal soleh. Ternyata banyak yang masih muda juga meninggal, tapi kalau udah niat, udah ikhtiar, semoga Allah mencatatkan kita jadi haji juga, ya kan? Nah, kelihatannya sekarang ada sebagian yang sudah hopeless haji ke umroh tuh, ya. Makanya umroh sekarang tuh jadi seperti haji. Ya, betul. Sekali ya ada, saya emang nggak ada harapan katanya 45 tahun, mas sekarang udah 60 tahun, nggak mungkin saya 100 tahun ya umroh lah. Ya mudah-mudahan itu juga jadi amal soleh. Tetapi karena beda umroh dengan haji, jadi jangan patah semangat
karena antrian panjang jadi tidak niat untuk menyempurnakan haji ya. Jadi tetap aja niat, tetap ikhtiar. Kalaupun kita meninggal sebelum haji, mudah-mudahan sudah dicatatkan bisa menjadi haji juga ya. Nah, itu penting sekali penyampaian ini ya. Jangan sampai beralih saya cukup umroh saja gitu. Karena umroh mah tidak wajib bagi kita ya. Bagi yang mampu. Begitulah. Terima kasih. Alhamdulillah nuhun pisan atas waktunya, informasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua yang menyimak ya di semua jaringan media. Ini TikTok juga nih nyebarin ini. Karena sekarang paling pesat tuh TikTok katanya. Alhamdulillah ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini, ada 3 menit nih. Mungkin dari kami Ya. sedikit aja tambahan. Yang pertama adalah bahwa ada peluang yang saya dengar untuk percepatan ini ya Prof. Hilman, apabila Kerajaan Arab Saudi menambah kuota ya, kuota tambahan. Amin. Namun kalau ini mudah-mudahan bisa mempercepat ya antrian. Namun kembali kita secara finansial kita mesti ingat menambah kuota berarti menambah tambalan tadi ya. Nah makanya ini kalau kita lihat soal umroh tadi, untuk 10 hari itu kan bisa 35 sampai 40 juta ya umroh itu ya. Sedangkan kita haji 40 hari, masa 35 juta juga ya, itu dapat 3 kali makan ya Pak Ilman ya, hotel bintang 3 dan sebagainya gitu ya. Jadi memang rasionalitas atau rasionalisasi biaya haji ini saya kira sesuatu keharusan. Hanya tinggal mungkin yang Prof. sampaikan tadi, ini mau secepat apa kita penyesuaiannya gitu ya. Kalau sekaligus memang mungkin berat, tapi saya terus terang mengapresiasi sekali Kementerian Agama bahwa sudah mulai menyampaikan ini ya. DPR juga saya kira sama, sudah memahami kondisi ini gitu. Tinggal sekarang menetapkannya saja. Mungkin yang terakhir ini mah sebagai saudara Prof. Hilman ini Agim hari ini milad ini, jadi kita aki-aki ya. Namanya juga di grup SMA mah sudah nyebar Pak Milad, jadi saya ucapkan ya barakallahu fi umrik ya, mudah-mudahan selalu sehat. Ya, amin. Dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kami dari PPKH terima kasih sekali pada Agim dan Tauhid dan juga Prof. Hilman atas kesempatan diberikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Profesor, ada pernyataan terakhir? Ya, pesan kami dari Kementerian Agama, pertama tentu saja Kementerian Agama tidak ada sedikit pun niat untuk memberatkan jamaah gitu ya. Tapi fakta bahwa kita semua sudah mulai berjuang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi berat. Karena itulah mengapa ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, ketika berbicara tentang haji, berbeda dengan rukun yang Islam yang lainnya, itu ada man istata'a ilaihi sabila. Dulu saya nggak terlalu paham, kenapa harus ada kata itu. Ternyata memang kita mendapatkan situasi-situasi yang, waduh, itu prediksinya betul sekali gitu ya. Bahwa ini akan berdampak pada banyak orang dan akhirnya untuk membuka ya, pandangan masyarakat, pandangan kaum muslimin bahwa haji itu perlu dan penuh perjuangan. Nah ini mudah-mudahan teman-teman semua, para jamaah haji atau jamaah haji tunggu tidak cepat putus asa. Kita masih berjuang bersama ya, kami berjuang menurunkan harga, ibu dan bapak jamaah haji juga mencari alternatif pembiayaan gitu ya, dan insya Allah kalau niatnya sudah kuat ya, kita juga dikuatkan untuk istitoah berangkat dan jamaah bisa mencapai apa yang dirindukannya. Gitu aja dari saya, terima kasih ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih sahabatku sekalian yang sudah istiqomah menyimak ini setiap hari ya. Dan hari ini bagi ini penting sekali ya, karena ini bagian daripada rukun Islam. Dan kalau kita lebih paham, kita akan lebih bijaksana dan jangan pernah ragu-ragu untuk senantiasa berbaik sangka dan juga menyempurnakan ikhtiar.
Semoga kita dimudahkan Allah bisa menjalankan ibadah haji dan diterima haji kita, haji yang mabrur, mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa Amin, akhir majlis. amin. Subhanakallahumma Amin. bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.